Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Salam sukses dan bahagia untuk kita semua. Senang sekali saya Satria Wijaya kembali hadir membersamai Anda dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Dan dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Mudah-mudahan nanti dengan Anda bisa memahami atau menyimak dari presentasi pada kesempatan kali ini, Anda akan mengetahui dan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, baik dari sejarahnya, perkembangannya, kemudian kegunaannya untuk kita di kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Nah, dalam materi kedua kali ini tentang ejaan bahasa Indonesia, kita coba akan membahas tentang ruang lingkup apa itu ejaan bahasa Indonesia, kenapa kita harus memahami dan juga mengetahui serta mengimplementasikannya dalam aktivitas akademis kampus atau aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Nah, sebelum itu kita coba memahami apa itu EYD, apa itu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, di sini kalau dari segi pengertiannya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kalau sekarang ini di tahun 2022, EYD itu sudah mengalami atau proses pembaharuan, yaitu pada versi kelima. Jadi EYD sekarang kalau Anda pernah mengetahui tentang ejaan bahasa Indonesia, itu sekarang sudah di versi kelima. Nah, apa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD versi kelima? Itu adalah pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintahan, swasta, serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, jadi dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat, khususnya kita sebagai masyarakat akademis yang sehari-harinya kita di kampus, sehingga kita harus menggunakan dan menjadikan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan versi 5 ini menjadi pedoman kita ketika kita akan katakanlah menuliskan karya tulis ilmiah ataupun dalam pertemuan-pertemuan formal lainnya. Nah, ini dari segi pengertian EYD versi kelima. Jadi sebagai pedoman resmi dalam melakukan atau dalam aktivitas akademis formal maupun dalam memproduksi karya-karya ilmiah. Ini materi pokok kita tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi ini bagian dari materi pertama kita yang harus kita pahami tentang apa itu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, ini ada sedikit informasi mengapa nama ejaan kembali menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi memang sempat di tahun sebelumnya, nanti ada juga saya sampaikan tentang sejarah atau perkembangan ejaan bahasa Indonesia ini. Nah, salah satunya di tahun 2015 kemarin memang kita menggunakan istilah pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. EBI ya, ejaan bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI. PUEBI. Nah, kemudian kenapa sekarang kembali lagi dengan singkatan EYD? Karena salah satunya bagi penutur bahasa Indonesia memang sejak lama sudah mengenal istilah atau singkatan EYD. Sehingga ketika EYD itu berubah menjadi PUEBI, rasanya tetap kita sering menyebutkannya dengan ejaan yang disempurnakan, sehingga dikembalikan kembali karena kita atau masyarakat Indonesia sudah istilahnya itu pengetahuan dan wawasan tentang ejaan itu sudah melekat di memori kita, sehingga kita sering menyebutnya dengan
atau terbiasa menyebutnya dengan EYD. Jadi perubahan dari penyingkatan PUEBI dikembalikan menjadi penyingkatannya yaitu EYD. Nah, itu sedikit informasi dari Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia. Nah, selanjutnya terkait materi pokok ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, terutama di tahun ini di versi kelima, tentu kita akan mencoba sedikit lebih dalam membahas dan mengulas tentang apa itu EYD, kemudian sejarah dan perkembangan EYD dari tahun atau zaman penjajahan atau pemerintahan Belanda hingga pada saat sekarang ini di tahun 2022 itu masuk ke pembahasan sejarah dan perkembangan EYD. Kemudian kita juga akan sedikit mengulas dan membahas tentang mengapa kita harus mengetahui dan memahami pedoman EYD ini. Apa gunanya, apa tujuannya dan manfaat yang kita dapatkan setelah kita memegang atau memahami pedoman atau isi dari pedoman ejaan bahasa Indonesia ini. Kemudian tentu ada lembaga atau instansi yang menaungi atau yang mengembangkan dan membina ejaan bahasa Indonesia, khususnya untuk mempertahankan bagian dari kekayaan intelektual kita, yaitu bahasa Indonesia, yang kemudian ketika penggunaannya kita diberikan pedoman untuk bisa membuat karya-karya ilmiah ataupun kita menggunakan bahasa dengan baik dan benar, itu ada pedomannya yang termaktub di dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh Kemendikbud Riset dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ini lembaganya, institusi yang menaungi atau yang memelihara dan membina, membimbing dan mengembangkan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Yang kemudian kita sebetulnya terutama bagi penutur asing yang ingin sekali mengukur, menilai, melihat sejauh mana kemampuan atau kemahiran kita dalam berbahasa Indonesia, ada tes yang bisa dilakukan. Seperti halnya kalau kita ingin menguji nilai atau mengukur kemampuan berbahasa Inggris kita, bisa kita melakukan tes TOEFL untuk melihat atau mengukur nilai sejauh mana kita bisa berbahasa Inggris. Nah, ternyata untuk berbahasa Indonesia pun kita bisa mengukurnya dengan mengikuti tes UKBI di Kementerian Riset dan Teknologi yang khusus pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ada linknya, nanti bisa dilihat di di Kemendikbud Riset dan Teknologi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, terkait pengertian dan ruang lingkup tadi memang sudah kita bahas tentang apa itu pengertian dari ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia kembali lagi bahwa ini sebagai pedoman kita ketika kalau mahasiswa dan dosen itu melakukan riset, kemudian membuat laporan ilmiahnya dalam bentuk tulisan, yaitu salah satunya artikel ataupun skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya, makalah, proposal, surat menyurat dan lain-lain yang terkait dengan lingkungan akademis di kampus, itu tentu harus mematuhi atau mengikuti pedoman ejaan bahasa Indonesia ini. Nah, apa saja isi dari pedoman ini nanti kita bahas di slide selanjutnya tentang sejarah, kemudian tentang isi pedoman ejaan yang disempurnakan, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan versi kelima ini. Nah, untuk pengertian dan ruang lingkup itu tadi, ruang lingkup nanti berkaitan dengan isinya, isi dari pedomannya. Kalau pengertian tentu masyarakat Indonesia kita pun sudah tahu EYD itu ejaan yang disempurnakan. Ada dulu kalau kita sering mendengar ejaan yang disesuaikan,
ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Kemudian banyak sekali karena memang menyangkut pada perkembangan dan sejarah dan perkembangan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus mengetahui dan memahami pedoman ini? Nah, tadi sudah saya sampaikan juga bahwasanya kita sebagai masyarakat kampus, sebagai orang atau mahasiswa ataupun dosen yang bergelut dalam lingkungan akademis, tentu ada hal-hal yang akan kita buat, yang menjadi tugas kita sebagai mahasiswa ataupun dosen. Salah satunya itu tadi, menulis karya-karya ilmiah. Nah, mengapa kita harus mengetahui dan memahami pedoman EYD ini? Supaya kita eh, dalam menuliskan eh, karya tulis ilmiah, tentu kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sekarang ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari segi kebaguannya. Kita ketahui pula bahwa bahasa Indonesia itu memang ada juga yang dari unsur-unsur serapan bahasa asing, sehingga kita harus tahu bagaimana cara menuliskannya, kemudian juga tanda bacanya, kemudiannya kosakata-kosakata baru yang sudah dibakukan. Itu tentu kita harus mematuhi itu, harus mengetahui itu, supaya tentu nilai kita nilai dari kualitas tulisan kita itu bagus, rapi, kemudian uh, ilmiah. Jadi ilmiah di sini memang mengikuti kaidah ketatabahasaan yang baik dan benar. Nah, sehingga kita tidak asal menuliskan. Kalau ada beberapa contoh mahasiswa lah ya, mahasiswa yang menuliskan karya ilmiah dan kemudian saya koreksi, saya melihat ternyata jangankan mematuhi pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang benar, tetapi dalam menulisnya pun ini masih sedikit kurang kurang sempurna dalam hal tata bahasa, dalam segi pola pengembangan kalimat dan paragrafnya, kemudian susunan kata demi katanya, bahkan sampai seperti itu masih, kalau boleh dikatakan kacau ya, betul-betul kacau, betul-betul tidak sempurna, tidak baik dan tidak benar. Nah, sehingga harus dipahami baik itu seperti apa, benar itu seperti apa. Kita lihat konteks tulisan kita ini tulisan ilmiah, tentu harus mengikuti kaidah-kaidah keilmiahan. Kemudian juga kita harus mematuhi kebenaran dalam menulisnya, ketatabahasaannya benar sesuai kaidahnya, sehingga adanya pedoman inilah yang menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita miliki. Nanti kita semua bisa memiliki, atau memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sudah membuat link link untuk mendapatkan pedoman ini bisa langsung dari websitenya. Nah, itu jadi sekarang sudah diberikan kemudahan kita dalam mengakses ejaan atau pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan versi 5 tahun 2022 ini. Nah, kemudian untuk sejarah dan perkembangan EYD tentu nanti kita bahas di sini. Ini dari sumber dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Saya mengambil skema sejarah ejaan bahasa Indonesia dari ejaan bahasa Indonesia saat pemerintahan Belanda sampai sekarang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan tentunya di tahun 2022 ini sudah diresmikan bahwa pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi ke-5. Nah, sebelum slide ini, kontak bahasa yang makin intensif menimbulkan fenomena kebahasaan. Untuk itu diperlukan penanganan yang sistematis dalam bentuk kaidah kebahasaan yang lebih akomodatif.
Melalui kaidah tersebut, penggunaan bahasa dapat mengekspresikan pemikiran, ide, dan perasaannya dengan lebih tertib dan baik. Nah, sejalan dengan apa yang saya sampaikan dengan eh, kutipan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Bahasa ini menyampaikan bahwa eh, bahasa dapat mengekspresikan pemikiran, ide, dan perasaannya dengan lebih tertib dan baik. Artinya, dalam penggunaannya di karya tulis ilmiah, tentu inilah bentuk ekspresi dari pemikiran, ide, dan perasaan seseorang. Nah, supaya tertib, supaya teratur dan struktur sistematis yang dikatakan sistematis itu adalah terstruktur dan mengikuti kaidah yang baik dan benar. Nah, itulah tadi kalau saya singgung tulisan mahasiswa masih banyak sekali yang tidak tertib, kacau, atau belum sempurna. Nah, itulah mengapa kita semua harus memahami pedoman ini supaya tulisan kita tentu terbaca oleh orang atau kita rasakan sendiri rasanya baik, enak dibaca. Kemudian kita mudah memahami apa yang disampaikan penulis, terutama kita sendiri yang menjadi penulisnya. Tentu harus mengikuti pedoman yang baik pula. Nah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD edisi 5 ini merupakan pemuktakhiran dari pedoman ejaan sebelumnya, yaitu Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan nomor 0321 garis miring I garis miring BS titik 00 titik 00 garis miring 2021. Jadi PUEBI diresmikan di tahun 2021 tahun lalu. Dalam EYD edisi 5 terdapat penambahan kaidah baru dan perubahan kaidah lama yang disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, nanti bisa dibaca. Nanti juga saya bagikan juga pedoman ini. Namun Anda juga bisa melihatnya atau mengunduhnya di laman website Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, terkait sejarah ejaan bahasa Indonesia. Jadi sampai ke ejaan bahasa Indonesia, kalau kemarin kita membahas tentang sejarah bahasa Indonesianya, nah sekarang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Nah, artinya ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita kembangkan, kita pelajari, bahkan kita pertahankan bahwa ini kekayaan kita, kekayaan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Dengan salah satu cara bentuk wujud nyatanya adalah kita memahami dan mengimplementasikan ejaan bahasa Indonesia yang sudah dibuatkan pedoman khusus untuk kita gunakan dalam aktivitas akademis kampus. Nah, sejarah ejaan bahasa Indonesia jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, ternyata ejaan bahasa Indonesia pun sudah dipikirkan oleh pemerintah Belanda. Tentu saat itu kalau kita baca di tahun 1907, ini ada yang dinamakan ejaan Van Ophuijsen ya. Ini dari pemerintahan Belanda. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Setelahnya ada beberapa pembaruan sejarah yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Suwandi tahun 1947, kemudian ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD 1972, kemudian ada ejaan pembaharuan. Jadi setelah ejaan 1972 atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu, ada juga ejaan Republik. Kemudian ada ejaan pembaharuan. Jadi ejaan Suwandi itu ejaan tahun 1947 sampai 1956. Kemudian masuk ada ejaan pembaharuan sebelum ejaan 1972, maksudnya
ada ejaan pembaharuan tahun 1956 sampai 1961. Ini Kongres Bahasa Indonesia kedua digelar pada tahun 1954 di Medan. Kemudian kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi pada tahun 1947. Nah, jadi sebelum 1972 ada sebetulnya yang tidak masukkan di dalam skema sejarah ejaan bahasa Indonesia yang kita ambil dari sumbernya Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini. Kemudian setelah ada ejaan pembaharuan di tahun 1961 sampai 1967 itu ada juga yang dinamakan ejaan Melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaharuan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan dalam menuliskannya. Akan tetapi rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia di tahun 1962. Jadi sebelum 1972 ada ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967 dengan adanya perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, ini juga ada juga namanya sejarah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia tahun 1962. Jadi kita dengan Malaysia itu sebetulnya betul-betul satu rumpun, kita itu bersahabat sebenarnya, tapi tidak tahu kenapa adanya pertikaian, adanya konflik antara kedua negara. Padahal saat itu kita pun ada hubungan bilateral yang sangat baik saat itu. Salah satunya dengan ingin meresmikan ejaan bersama tentang ada beberapa kosakata yang harus diperbarui, yang mungkin saat itu ada kosakata yang sama yang bisa dibicarakan. Nah, tetapi karena adanya konflik antar kedua negara juga, sisi lain ada konflik, sisi lain ada persahabatan, tetapi akhirnya batal dalam hal ejaan pada akhir 1999 ini batal diresmikan karena terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Nah, itu singkat sejarah tentang ejaan Melindo. Kemudian di tahun 1967 sampai 1972 ada ejaan yang dinamakan ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Kemudian pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Nah, ada ejaan baru sebelum ejaan Bahasa Indonesia tahun 1972. Nah, kemudian masuk ke ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Ini disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga tahun 2015 pada masa Menteri Masyuri Saleh. Kemudian ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya dari sejak 1947 sampai 1972. Nah, digantikan menjadi ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Jadi ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan tahun 2009. Nah, masuklah ke pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kedua tahun 1987, kemudian edisi ketiga tahun 2009 atau pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi ketiga. Nah, setelah itu masuk ke pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI.
yang diresmikan pada tahun 2021. Nah, kemudian di tahun 2022 ini ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan masuk kepada edisi kelima. Jadi masih saat itu memang di tahun 2015 kita menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI edisi keempat tahun 2015. Kemudian ada sebutan EBI Ejaan Bahasa Indonesia di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 Ejaan Bahasa Indonesia disempurnakan atau EYD kembali menjadi singkatannya yaitu EYD edisi kelima. Nah, ini terkait sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia dari era pemerintahan Belanda sampai sekarang di era pemerintahan Joko Widodo yang menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi kelima. Nah, itu sedikit tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima. Nah, selanjutnya, nah ini tadi yang saya sampaikan, isi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan versi kelima itu apa saja? Edisi versi kelima tahun 2022 ini apa saja? Yang pertama, isinya adalah penggunaan huruf. Penggunaan huruf yang mengacu pada banyak hal dalam penggunaan huruf. Ada huruf miring, kemudian ada penggunaan huruf kapital, non kapital, kemudian penggunaan huruf monoftong dan diftong, kemudian ada juga tentang penggunaan huruf miring, huruf vokal, huruf konsonan, kemudian huruf kapital ya tadi ya. Kemudian ada yang lebih banyak tentu nanti kita bahas khusus untuk secara mendalam dalam penggunaan huruf. Jadi kalau penggunaan huruf ini fokusnya pada huruf vokal, huruf konsonan, kemudian gabungan huruf vokal yaitu monoftong dan diftong tadi, kemudian ada gabungan huruf konsonan, kemudian huruf kapital, dan juga ya sampai huruf kapital tadi tidak sampai kepada bukan huruf miring ya, tapi huruf kapital. Kemudian setelah penggunaan huruf ada penulisan kata dasar, kata turunan, kemudian gabungan kata, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas khusus untuk apa saja yang dibahas dalam penggunaan huruf, penulisan kata, kemudian dalam isi pedoman ini juga ada tentang penulisan unsur serapan dan penggunaan tanda baca. Jadi belum kita bahas secara mendalam untuk isi dari pedoman ejaan bahasa Indonesia. Yang paling sederhananya kita harus memahami ternyata di dalam isi pedoman ini membahas atau memberikan kita pemahaman tentang penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Nah, ini selanjutnya yang saya sampaikan tadi untuk Anda semua bisa melihat atau menggunakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan versi kelima, bisa masuk ke akses melalui laman ejaan
kemendikbud.go.id atau Badan Bahasa.kemendikbud.go.id tentang ejaan yang disempurnakan. Jadi Anda bisa masuk ke dalam laman ini untuk mendapatkan atau mengetahui dan memahami tentang isi dari pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan versi kelima. Yang tadi saya sampaikan tentang penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penggunaan tanda baca. Ada di dalam laman ejaan.kemendikbud.go.id. Ya, itulah tadi sejauh mana kita harus memahami pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Tentu kita bisa menggunakan pedoman ini untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia dalam aktivitas kita di lingkungan akademis. Kemudian ini juga bagian dari kita untuk melestarikan bahasa daerah, kemudian juga kita mengutamakan bahasa Indonesia dan kita juga menguasai bahasa asing. Nah, ini menjadi jargon dalam hal ini, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Inilah jargon dari Kemendikbud, Badan Bahasa Republik Indonesia. Jadi kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Baik, itulah untuk presentasi atau untuk pemaparan materi kedua tentang ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalaupun ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya. Nanti kita coba bahas, kita ulas kembali di materi-materi selanjutnya. Baiklah, untuk semuanya saya akhiri. Salam sehat, salam sukses dan bahagia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.